Memotret sebuah landscape memang memiliki sebuah keasikan tersendiri, dan tentu saja masing-masing fotografer, masing-masing kita, masing-masing teman-teman pasti punya tujuan sendiri-sendiri apa fungsinya foto landscape itu diciptakan. Bagi saya, seorang wedding photographer, foto landscape itu tujuannya adalah satu, untuk menarik calon klien saya untuk bisa foto di tempat tersebut. Yang kedua, saya jual di Shutterstock. Selesai. Sebenarnya hanya ada dua tujuan utama buat saya. Cuman di video kali ini saya akan share bagaimana tips memotret landscape versi saya. Stay tune teman-teman, kita akan bahas setelah ini. Teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah rawuh ke sini. Terima kasih sudah menyempatkan menonton apa yang akan saya sharing hari ini. Di video kali ini saya akan sharing tentang tips memotret landscape versi saya, seorang wedding photographer dan seorang fotografer yang membuat divisi microstock fotografinya untuk masa depan, sehingga mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman gimana sih cara memotret landscape, apakah harus dengan spesifikasi yang sangat tinggi, kameranya harus bagus, apakah bisa dengan menggunakan handphone, dan lain sebagainya. Sebelumnya saya akan tunjukin beberapa foto landscape saya. Tentunya karena saya ada di ranah wedding, maka landscape-nya pun tidak murni alam, tapi saya mengombinasikan antara alam dan resort, alam dan wedding chapel, alam dan mungkin pepohonan. Pepohonan juga alam ya, cuman artinya dari sudut pandang yang berbeda. Foto yang pertama, saya mau cerita tentang sebuah foto pada waktu saya memotret di Lux, Maldives. Ini adalah area kedatangan. Jadi kalau teman-teman suatu saat pergi ke Maldives, teman-teman menginap di resort namanya Luxor Area Atoll ini, teman-teman akan menemukan pemandangan seperti ini. Ini lantai jembatan kayu yang mengarah ke sebuah eksklusif villa namanya Water Villa, di mana di sini saya menempatkan pemandangan Maldives yang indah digabungkan dengan area entrance kedatangan untuk para tamu-tamu yang akan menginap di Maldives. Foto kedua, ini adalah foto-foto jet ski dengan latar belakang sunset yang cantik, yang juga saya foto di Lux Maldives. Jadi ketika saya memotret sudah mau sunset, kita sempat jalan-jalan ke sekitaran pantai, di garis pantai resortnya tersebut. Saya menemukan ada beberapa jet ski yang dijajar karena memang udah selesai dipakai, dan kemudian saya ambil fotonya seperti ini. Fotonya lebih bisa dibilang sebagai foto backlight, karena kalau teman-teman lihat secara detail bahwa matahari itu bersinar dari belakang dan area depannya jet ski sebenarnya relatif gelap. Tapi foto-foto ini akhirnya memberikan saya deal klien kedua ketika saya memotret ke Maladewa di tahun berikutnya. Foto ketiga, ini adalah foto di salah satu sudut resort yang ada di Maldives. Ini banyak pepohonan-pepohonan yang cukup menarik, cukup rimbun. Jadi ketika saya kepanasan, saya juga berteduh di bawah pohon ini, dan konsepnya tetap sama dengan foto kedua tadi, yaitu dengan menggunakan konsep backlight. Foto keempat yang saya share di sini adalah foto wedding chapel-nya. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa karena saya utamanya adalah seorang wedding photographer, maka saya akan mengkombinasikan landscape dengan sebuah objek. Bisa jadi di sini ranahnya adalah objeknya adalah sebuah wedding chapel. Jadi saya membuat sebuah cerita bahwa jika saya ngomong nih pura-puranya sama klien, kalau kamu nanti ikut paket saya ke Maldives, kamu akan kita foto di resort ini, dan akhirnya pemandangan seperti ini. Nah, tujuannya apa sih ada objek itu buat saya? Tujuannya adalah biar si klien, si calon klien itu memahami bahwa kalau nanti saya ada di tempat tersebut, kira-kira saya akan berdiri di situ, dan kemudian saya akan mendapatkan sebuah foto hasil akhir seperti ini. Tujuannya seperti itu. Sekarang foto kelima yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman adalah sebuah landscape di salah satu villa di daerah Uluwatu. Ini cantik sekali. Jadi kalau misalnya saya datang, biasanya jam 3 sore, motret sebelum motret-motret touch up ya, saya biasanya muter-muter dulu, jalan-jalan dulu sekitaran resort, saya cari spot-spot mana yang berpotensi untuk saya bisa memasangkan couple saya nanti abis blessing ceremony ya. Itu nanti ada foto namanya post wedding, semacam pre-wedding tapi dilakukan setelah blessing ceremony. Nah, ini foto yang teman-teman lihat sekarang ini adalah foto halaman, di mana di ujung belakangnya sana itu adalah tebing. Nah, sebelum tebing ada infinity pool. Sebelum infinity pool itu adalah tempat wedding chapel-nya. Jadi si klien itu akan datang dari sebaliknya, ini adalah kamar-kamarnya, terus dia akan datang jalan di sekitaran landscape-nya. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, ada semacam pavement yang muter, kadang belok kanan, belok kiri, terus nanti dia akan menuju ke tempat wedding chapel-nya.
Kalau saya bicara tentang sales, kalau saya bicara tentang apa sih manfaat dari foto-foto landscape yang bisa digolongkan kategori sederhana ini buat teman-teman yang mungkin jauh lebih jago daripada saya tentang memotret landscape. Cuman buat saya, foto-foto landscape ini membuahkan saya beberapa deal dalam waktu 1 tahun untuk bisa memotret di 2 kali di Maldives, 1 kali di Hong Kong, kemudian ada beberapa wedding di sekitaran Jogja dan Bali. Dan itu benar-benar membuat saya dari foto-foto landscape ini kemudian mendatangkan klien yang sangat menghidupi untuk saya, keluarga, studio, karyawan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, seperti teman-teman lihat di samping ini adalah foto yang saya manfaatkan selain untuk pemotret wedding mengundang klien, saya jual juga di Shutterstock. Fotonya juga laku. Kalau teman-teman tadi sudah nonton 5 contoh foto-foto saya tentang landscape, saya sarankan kasih tipsnya buat teman-teman sehingga teman-teman juga bisa membuat sebuah kreasi foto landscape sesuai dengan style teman-teman sendiri. Yang pertama, saya sangat menyarankan teman-teman untuk mempersiapkan lensa wide. Jadi lensa wide yang saya jadikan favorit itu kalau misalnya saya memotret dengan kamera mirrorless sederhana ya, itu saya suka dengan lensa, kita menyebutnya lensa kit karena lensa tersebut memang dipasangkan dengan, biasanya dibeli dengan sistem bundling. Setahu saya range-nya nggak banyak sih, paling 15-45 mili, kemudian 18-55. Tapi ketika saya memotret untuk keperluan profesional klien, biasanya saya menggunakan lensa-lensa seperti kalau misalnya di Canon saya ada 17-40, f-nya 4, kemudian 16-35, itu f-nya biasanya di 2,8 maksimalnya ya. Kemudian kalau saya pernah pakai Nikon, saya pernah pakai lensa di 14-24 mili, itu lensanya keren banget. Jadi apapun kamera teman-teman, apapun jenisnya, apapun mereknya, kalau teman-teman mau memotret landscape, maka saya sarankan teman-teman untuk membeli lensa yang wide. Yang disebut lensa wide itu sebenarnya range-nya mungkin dari sekitar 15-18 mili, itu teman-teman sudah bisa mendapatkan sebuah gugusan foto yang sangat cantik karena cakupan range-nya akan sangat luas. Yang kedua, ini adalah memanfaatkan objek pendukung. Jadi seperti tadi saya bilang, karena saya niche-nya adalah seorang wedding photographer, maka saya akan menempatkan wedding chapel, saya akan menempatkan tanaman, artinya pohon-pohon landscape yang ada dimiliki oleh si resort tersebut atau dimiliki oleh setting area tersebut. Karena dengan menambahkan sebuah objek pendukung, ini akan membuat impression kepada orang yang akan melihat di mana ranahnya buat saya adalah seorang calon klien. Di lain pihak, saya juga ternyata berhasil menjualkan foto-foto ini secara passive income melewati Shutterstock. Tips ketiga yang bisa saya sarankan adalah pergunakan diafragma yang kecil. Jadi kalau saya boleh sharing nih ke teman-teman ya, mungkin ada sedikit perbedaan pemahaman. Jadi kalau diafragmanya kecil, itu angkanya besar. Begitu juga sebaliknya, kalau diafragmanya besar, itu angkanya kecil. Nah, kalau misalnya diafragmanya kecil, itu saya menyebutnya, kalau untuk keperluan memotret landscape ya, saya biasa memasang di diafragma sekitar 8, 11, atau kalau masih mampu ya, bisa di 16. Tapi biasanya antara range 8 sampai 11 itu sudah jadi foto-foto yang bagus. Seperti contoh foto di Lux Maldives ini saya menggunakan diafragma di kisaran 8 sampai 11. Kalau misalnya teman-teman pemasang di diafragma 2,0, walaupun saya menggunakan lensa dengan kemampuan diafragma yang cukup besar sampai 2,8 atau misalnya 2,0 atau 1,2, nanti takutnya kanan kirinya blur. Sehingga ketika blur, foto landscape-nya jadi nggak bagus karena yang tajam cuma bagian tengah dan kanan kirinya blur. Itu bukan sebuah foto yang menarik untuk merepresentasikan sebuah pemandangan alam. Menurut pendapat saya, kalau memotret pemandangan alam ya paling nyaman dari ujung kiri, ini kirinya saya ya, dari ujung kiri sampai ujung kanan, tengah termasuk semuanya harus tajam, sharp and clear. Tips keempat, ini jangan buru-buru, karena landscape itu kita dealing dengan nature, kita dealing dengan alam. Alam ciptaannya Tuhan, kita kan nggak mampu tuh ngelawan ciptaannya Tuhan. Makanya kalau misalnya, gerakan airnya mengarah ke kiri, ya udah sabar dulu. Kalau misalnya teman-teman memang nggak suka, teman-teman harus nunggu dulu. Kalau misalnya, ini ternyata mendung, ya sudah jangan dilawan. Maka fotolah landscape dengan keadaan mendung, karena landscape dalam keadaan mendung itu juga cantik. Jadi landscape itu menurut versi saya ya, sekali lagi bukan terus kemudian langitnya harus clear sky. Kalau menurut pendapat saya tidak begitu, karena saya memotret landscape di Hong Kong jelas jadinya mendung karena memang pada waktu itu adalah pada waktu musim dingin. Dari mulai The Peak sampai ke Avenue of Stars itu semuanya kabut semua. Cuman akhirnya menjadi sebuah tatanan landscape yang menarik karena ada gugusan gedung-gedung tingginya.
Tips nomor 5 yang saya sarankan kepada teman-teman adalah melakukan editing dengan cara yang sangat natural. Jadi sangat natural itu ketika saya mendapatkan background yang mendung, maka jadikanlah itu mendung. Mendung itu biasanya kelabu, gray, white and gray. Tapi ketika saya memotret dapat tempat yang cuacanya bagus, cuacanya cerah, maka kalau langitnya biru ya jadikan biru. Kalau awannya putih ya jadikan putih. Memang ada satu segmentasi orang yang memang suka dengan warna-warna estetik. Cuman saya tidak berada di niche tersebut karena keperluan saya adalah untuk merepresentasikan foto-foto tersebut. Satu, ya seperti tadi saya bilang, satu untuk mengundang calon klien wedding saya, di mana value-nya buat saya adalah setiap kali pemotretan itu adalah ribuan dolar. Artinya ini sangat valuable buat saya untuk sekali pemotretannya. Lalu yang kedua adalah ranahnya adalah untuk Shutterstock, di mana menurut pengalaman saya yang saya rasakan selama 3 tahun ini, ketika foto-fotonya natural, maka foto-foto ini menjadi universal. Bisa dipakai untuk keperluan brosur, bisa dipakai untuk keperluan berita, untuk keperluan majalah, untuk keperluan mungkin blog, terus newsmaker, segala macam. Karena kalau misalnya fotonya estetik, itu rasa-rasanya hanya untuk segmentasi klien tertentu atau market tertentu yang memang suka dengan model-model estetik. Jangan salah, penghasilannya bisa besar. Cuman di ranah Microstock fotografi ini, saya mengurangi idealisme saya untuk sesuatu yang bersifat idealis, tapi saya membuat produk saya, yang mana itu adalah foto landscape, itu menjadi universal. Biar apa tujuannya? Biar bisa di-download oleh semakin banyak orang, sehingga saya bisa mendapatkan passive income lebih banyak. Teman-teman semua, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan tips memotret landscape versi Bima Aditya ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara memotret landscape. Bisa nggak pakai handphone? Bisa. Teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman manfaatin foto-foto yang teman-teman bisa hasilkan menggunakan handphone, baik untuk keperluan promosi, keperluan memotret untuk Shutterstock. Hanya saja saya bisa menyarankan ketika teman-teman mempunyai handphone yang bersifat entry level, artinya handphone saya juga entry level. Entry level itu menurut versi saya adalah handphone yang dijual di bawah harga 2 jutaan. Ini kalau misalnya untuk potret landscape, biasanya ditolak. Karena apa? Karena masalah sensornya kekecilan. Lalu bagaimana sih caranya bisa potret landscape dengan handphone? Tujuannya mungkin bukan untuk Shutterstock. Tujuannya mungkin untuk self-branding. Tujuannya bisa jadi untuk pembuatan blog, untuk pembuatan thumbnails, untuk pembuatan presentasi, di mana kalau teman-teman bekerja, teman-teman ngasih presentasi, teman-teman juga dapat uang dari seminar, teman-teman ngisi seminar, teman-teman juga dapat uang juga, ujung-ujungnya begitu. Jadi, kalau misalnya tetap kepengen memotret Shutterstock dengan menggunakan handphone, saran saya jangan mengambil range yang terlalu luas. Jadi misalnya, kalau misalnya pegunungan yang dimana di situ ada bukit, ada tanaman, ada tumbuhan, biasanya daun-daun hijau-hijau kecil-kecilnya itu nanti akan berubah menjadi sebuah penolakan karena noise. Tapi kalau misalnya range-nya hanya sekitaran mungkin 5 meter, 7 meter, jadi di bawah 7 meter biasanya foto-foto landscape itu masih bisa diterima, di-approve, dan juga sold. Sekali lagi terima kasih sekali teman-teman sudah nonton sampai akhir. Subscribe di channel YouTube saya akan upload video tentang fotografi, tips-tips yang menyenangkan buat teman-teman semua yang bahkan buta sekali tentang dunia fotografi setiap hari jam 5 pagi. Stay tune teman-teman, kita ketemu di video berikutnya.